Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik ibadah dan membahas mengenai bab zakat. Nah, jadi mengenai zakat ini ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Ini ada 8 golongan. Yang pertama ada orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Kemudian amil atau orang yang mengelola zakat. Jadi orang yang mengelola zakat pun berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian mu'alaf atau orang yang bermasuk Islam. Kemudian hamba sahaya, orang yang berhutang. Sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Nah, jadi sebelum mengeluarkan zakat itu, sebenarnya apa sih saat dikenakannya zakat atas harta yang kita miliki? Ada 6 syarat. Yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Kemudian, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Kemudian, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Harta tersebut melewati haul. Kemudian, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Nah, ada beberapa jenis zakat. Mungkin terbagi menjadi dua. Yang pertama itu zakat mal. Jadi zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada zakat fitrah. Ini zakat yang suka kita keluarkan pada bulan Ramadan. Jadi besaran pembayaran zakat fitrah ini menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3,5 liter beras atau makanan pokok lain yang berlaku. Jadi makanan pokok lain yang berlaku di sini adalah apa yang dia makan. Misalkan ketika dia makannya beras ketan, maka yang dizakatkannya pun adalah beras ketan. Kemudian zakat fitrah ini dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Mulai zakat fitrah ini penerimaannya itu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan dibagikan pada malam hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi malah baiknya itu adalah ketika waktu subuh, jadi sebelum terbit matahari zakat harus sudah dibagikan. Namun bukan berarti zakat harus dibagikan sebelum H-1 tersebut. Nah, di Indonesia pembayaran zakat fitrah itu biasanya ya dilakukan 10 hari menjelang Idul Fitri. Kemudian untuk perhitungannya sebagai contoh untuk daerah Jakarta misal, jika membayar zakat itu menggunakan uang tunai mungkin sekitar 40.000 sampai 50.000 per orang yang disesuaikan dengan harga beras seberat 2,5 kg. Nah, kemudian bagaimana niat zakat fitrah? Niat zakat fitrah berbeda-beda. Pertama ada untuk diri sendiri, yaitu bunyinya adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu-lillahi ta'ala. Kemudian untuk diri sendiri dan keluarga, ini bagi kepala keluarga berarti. Yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i ma'al tazamuni nafaqatuhum sa'an fardhu-lillahi ta'ala. Kemudian bagaimana apabila kita mewakilkan kerabat atau teman? Jadi niat untuk orang yang diwakilkan adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an di sini, kemudian nama orang yang diwakilkan. Misalkan kita contohkan fulan, berarti nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an fulan fardhu-lillahi ta'ala. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan zakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.